Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad balaghana ila bulughil maram wa sabalana fi subulis salam wa akfana bi kifayatil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-mukarramun, para alim ulama, majlisul asatidzah wal ustadzat, wabil khusus al-mukarram Bapak Ketua DKM Mukhlisin Alahuddin, aparatur pemerintahan yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul di masjid yang kita cintai ini, tentunya dalam rangka mengisi kegiatan kita setiap ahad subuh, dan kali ini adalah merupakan subuh akbar, diisi dengan pengajian memperingati Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saya bisa hadir, tentunya hakikatnya Allah yang mengumpulkan kita. Syariatnya ini Pak Hilmi mengundang, dan sebetulnya saya pernah ya Pak dulu, tapi luar biasa Bapak dan Ibu, memang ini merupakan qadarullah, Allah lah yang menakdirkan kita bisa bertemu pada hari ini. Bapak dan Ibu, apa yang menjadi latar belakang Kanjeng Nabi diisrokan dan dimi'rajkan? Sebelum beliau diisrokan dan dimi'rajkan, beliau itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Di antaranya istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra meninggal dunia. Padahal Siti Khadijah itu bukan hanya sekedar istri Rasulullah, tapi beliau adalah yang sudah membackup, mendukung perjuangan dakwah Rasul, terutama dari sisi finansial. Lalu yang kedua, pamannya Abu Thalib meninggal juga pada tahun yang sama. Sekalipun Abu Thalib belum masuk Islam, tapi Abu Thalib menjaga, melindungi dan mengamankan Rasulullah dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Dua orang yang sangat dicintai Rasulullah meninggal pada tahun yang sama. Dalam sejarah Islam disebutlah dengan Amul Huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Lalu Rasulullah hijrah ke Taif. Namun begitu sampai di Taif bukan diterima dengan baik, tapi Rasulullah diusir, bahkan dilempari dengan kotoran unta dan batu. Kembali ke kota Mekah, pembesar-pembesar kafir Quraisy Mekah semakin berani mengintimidasi Rasulullah. Tentunya Rasulullah menghadapi kondisi seperti itu merasa sedih. Di tengah-tengah kesedihan itulah Allah memberikan motivasi, memberikan semangat kepada Kanjeng Nabi, dan itu terungkap di dalam Al-Quran surah An-Nahl surah ke-16
bagian akhir di mana Allah menyatakan wasbir, dan bersabarlah engkau Muhammad. Wa ma sabruka illa billah, dan tidak ada yang bisa memberikan kesabaran kepadamu kecuali Allah. Wala tahzan alaihim, dan engkau jangan merasa bersedih dengan meninggalnya Khadijah, dengan meninggalnya Abu Thalib. Wala taku fi dhaiqi mimma yamkurun, dan engkau jangan merasa bersempit hati dengan tipu daya mereka, orang-orang Taif, orang-orang kafir Quraisy. Innallaha ma'al ladzina taqau, sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Turunlah surat Al-Isra surah ke-17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini kalau dalam ulumul Quran disebut dengan teori munasabah. Artinya ada korelasi, ada hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Dan menurut Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi, jadi memang sesuai dengan fakta sejarah. Jadi memang Rasulullah sebelum Isra Mi'raj diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Lalu Allah memberikan semangat, dan itu dibuktikan oleh Allah dengan Isra wal Mi'raj. Makanya Isra wal Mi'raj bagi Nabi itu merupakan litasliyah, untuk menghibur. Apa hikmahnya bagi kita Bapak dan Ibu? Kita pun tidak terasa 1 tahun lebih kita diuji oleh Allah menghadapi COVID-19 ini. Ini dampaknya kemana-mana pemirsa. Ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial, bahkan berdampak ke ustadz, Pak. Ustadz juga kena dampaknya dengan COVID ini. Mungkin Pak Hilmi kalau guru besar lebih enak ya dengan COVID ini, kalau seminar lewat Zoom, nggak usah ke Makassar, nggak usah ke Jakarta. Tapi guru besar yang punya akses. Kalau guru besarnya tidak punya akses mah seperti pensiun we anger. Seminar enggak. Ustadz juga sama, Pak. Kena, makanya bersyukur saya, alhamdulillah, di Permata Biru ada Isra Mi'raj nih. Mudah-mudahan Pak DKM, Pak Hilmi ini dapat izin juga dari aparat. Masalahnya sok riweuh lah geusna. Ya. Ini Pak, berdampak ini. Tapi Bapak dan Ibu yakinlah, selama kita bertakwa kepada Allah, selama kita berbuat kebajikan, Allah bersama kita. Ya. Jadi justru menghadapi situasi kondisi ini kita harus lebih mantap lagi. Jadi kalau sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, bersyukurlah, jangan takabur. Kalaupun memang kita diuji, sekarang boleh jadi pekerjaan kita terambat, usaha kita, maka bersabarlah. Tapi ketika Allah memerintahkan apapun kepada kita untuk beribadah, taatlah, jangan maksiat. Dan kalau kita terjebak atau terpeleset melakukan dosa, maka segera tobat. Jadi dalam kondisi begini, kalau kita sekarang lagi diapungkeun ka luhur, syukur ulah takabur. Bilih orang nuju dibebutkeun ka handap, sabar ulah aral. Dibandingkan ke katuh titah ibadah, taat ulah maksiat. Bilih tijali ngelakuan dosa, gancang-gancang tobat. Jadi Bapak dan Ibu yakin Allah bersama kita. Makanya ibu-ibu di Permata Biru kalau ditanya, ibu kumaha damang? Alhamdulillah. Ulah yang maca kumaha? Lieur. Kang kumaha Kang? Rodat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi Bapak dan Ibu yang suka yang membebani itu adalah diri kita sendiri. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, baidatul yaumi khairu min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Bapak Ibu hari ini makan dengan telur, telurnya ada, mau didadar, mau diceplok, mau disemur, mau dibalado, tapi ada, nikmati, syukuri, daripada besok dengan ayam, ayamnya belum ada. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu pernah mengajarkan kepada kita satu saat bahwa unta, dituntun unta itu. Ditanya oleh sahabat, ya Abu Bakar, limadza la tarkab ibila, kenapa kau tidak menaiki unta itu? Aku malu kepada Allah, aku malu dengan unta ini. Kenapa unta ini belum lunas? Kalau ada saudara bapak bukan bapak ya,
yang punya Nmax, Xmax, BCX, Honda Beat, Vario 125, Vario 150, kalau belum lunas jangan dulu dipakai, tuntun. Jadi maksud saya menghadapi kondisi ini, kita berupaya tidak punya hutang, Pak. Ya, gimana itu cina kalau sudah terlanjur ya udah nggak apa-apa, nanti beresin dulu setelah jangan lagi. Termasuk ibu-ibu tak arisan, ibu jangan terlalu banyak. Ini mah arisan 9, arisan RT, RW, PKK, pengajian, nganterin anak, sekarang nganterin cucu, arisan keluarga, arisan alumni umroh, alumni SMA. Tiap bayar bilang sama suaminya, pap arisan, hari pas menang jarempe. Ya. Ini Pak, banyak yang collab hari ini. Sementara untuk membayarnya rada repot ini. Nah ini, akhirnya banyak orang yang rada-rada terhambat karena ini. Makanya kita berupaya sekarang jangan sampai lah gitu. Jadi jangan banyak mengeluh juga. Akhirnya hidupnya tidak ada syukur, mengeluh dan mengeluh. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita mesti yakin kalau kita tetap istiqomah bertakwa kepada Allah, melakukan kebaikan, Allah bersama kita. Selanjutnya dalam surah Al-Isra ayat 1 itu diawali dengan kalimat tasbih subhana, artinya maha suci Allah. Menurut para ahli tafsir, salah satunya saya mengutip Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi, mantan rektor Al-Azhar University. Beliau menulis dalam tafsir Asy-Sya'rawi, kalau di awal ayat ada kalimat tasbih itu menunjukkan akan terjadi peristiwa yang luar biasa. Makanya Isra wal Mi'raj bagi Nabi itu merupakan mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Kenapa dikatakan mukjizat? Sebab pelaku utamanya adalah Allah. Jadi kalau Allah sudah menjadi pelaku utama, maka kejadian lebih dari itu pun akan sangat mudah bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi maka jadilah. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, beliau tidak terbakar sedikit pun. Maaf, bukan berarti Nabi Ibrahim yang sakti, bukan berarti Nabi Ibrahim yang anti api, tapi Allah yang sudah menjadikan api itu yang tadinya panas menjadi dingin. Kata Allah, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan keselamatan atas Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sementara di hadapan lautan membentang, begitu tongkatnya dilemparkan, laut itu terbelah dua. Nabi Musa dengan pengikutnya selamat, sementara Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Bukan tongkatnya yang sakti, tapi Allah yang sudah membelah laut itu menjadi dua. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang meninggal, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan penyakit kusta. Bukan berarti Nabi Isa yang sakti, tapi Allah yang sudah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra wal Mi'raj, beliau tidak berjalan sendiri, tidak terbang sendiri, tapi Allah yang sudah memperjalankannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Termasuk Bapak dan Ibu, subuh ini kita bisa berkumpul, acara kita bisa terselenggara dengan baik. Tentu ini di samping merupakan upaya ikhtiar pengurus DKM, tapi ini semua tidak terlepas daripada pertolongan Allah. Termasuk kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping ini merupakan perjuangan para ulama, pengorbanan para pahlawan, tetesan darah para syuhada. Tapi ini semua tidak akan terwujud kalau tidak ada pertolongan Allah. Makanya diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah. Makanya dalam surah An-Nasr Allah menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Idza di mana jaa datang nasrullah pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan dan kesuksesan. Jadi redaksi ayatnya nasrullah dulu baru fathun. Pertolongan Allah dulu baru kemenangan baru kesuksesan. Artinya kalau tidak ada pertolongan Allah kita tidak akan menang, tidak akan sukses.
Maka dari itu di mana kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh nepuk dada, tapi kata Allah fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu dan mohon ampunlah kepadanya. Tasbih itu artinya ta'zim, mengagungkan Allah. Tasbih artinya tahmid, memuji Allah. Tasbih juga artinya tanzih, memahasucikan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, apapun yang Allah titipkan kepada kita, fasilitas apapun yang Allah berikan kepada kita, baik umur, ilmu, harta, anggota tubuh kita yang lengkap termasuk pangkat, jabatan, itu semua harus menjadi sarana untuk mengagungkan Allah, memuji Allah, memahasucikan Allah. Bukan untuk mengagungkan diri kita sendiri. Allah menitipkan umur kepada kita, gunakan umur kita untuk mengagungkan Allah, memuji Allah, memahasucikan Allah. Bagaimana caranya? Rasul mengajarkan, gunakan waktumu sepertiga untuk beribadah, sepertiga mencari nafkah, sepertiga untuk istirahat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita terus bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, salah juga. Ya. Ibu-ibu dari pagi sampai siang sampai malam nonton terus ibu. Ya, pagi-pagi Pintu Berkah, siang drama Korea, sore Ku Menangis. Kalau habis Isya, aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Udah ibu nih riweuh dah. Kagak si Elsa mah ibu dipanggil ku polisi, ditewak. Bapak-bapak punya hobi sesuatu mangga, tapi jangan lupa kalau waktunya sholat ya sholat. Ya, bapak misalnya punya hobi mancing, mangga pak. Siapa yang melarang? Dah mancing mah hiburan. Tapi maksud saya kalau waktu zuhur berhenti sholat dulu. Apalagi kalau hujan, balik. Ini mah terus weh. Apalagi sampai malam-malam. Maaf pak, beberapa hari yang lalu di Lewi Panjang hujan. Begitu hujan bu, ada orang saudara kita yang terganggu jiwanya. Begitu hujan, dia berteduh pak. Ya, saya tanya, Kang, nah buat ngiuhan sieun gering. Lain aya nu gelo sieun gering pak. Tapi saya lihat di kolam pemancingan itu hujan gede, kieu we teh. Dipikir-pikir leuwih tinu gelo eta teh. Jadi Bapak dan Ibu mah nggak punya hobi apapun di situ. Kita diberi itu ilmu, agungkan Allah dengan ilmu, ajarkan ya umat masyarakat biar cerdas. Kita dititipkan harta oleh Allah, agungkan Allah dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Caranya keluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, santuni anak-anak yatim, sayang kepada fakir miskin. Begitu bu, bukan mengagungkan diri sendiri. Ini mau banyak kalau lagi pengajian ibu-ibu kieu we tanganan teh eueuh nya asa hareudangnya dah yang nembongkeun geulang. Banyak orang yang pamer, termasuk anggota tubuh kita. Agungkan Allah dengan lisan kita untuk berzikir. Nah, Bapak mau ke masjid, melangkahkan kaki Bapak, lalu lisannya berzikir, matanya untuk membaca Al-Qur'an, itu adalah mengagungkan Allah. Jadi kalimat subhana itu substansinya di situ. Bagaimana kita dalam menjalani hidup ini senantiasa mengagungkan Allah, memuji Allah, memahasucikan Allah. Jangan sampai mengagungkan diri kita sendiri. Nanti value-nya, nilainya apa? Kalau kita sudah senantiasa mengagungkan Allah, memuji Allah, memahasucikan Allah, Bapak dan Ibu, apapun kita semua senantiasa takut kepada Allah. Jadi Rasul pernah menyatakan, ya gulam ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolong kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Itu cara menggagungkan Allah. Jadi menjaga aturan-aturan Allah,
kalau minta kepada Allah, kalau mohon pertolongan kepada Allah. Tapi Bapak dan Ibu, maaf tidak sedikit hari ini orang tidak mau menjaga hak dan aturan Allah kalau minta kepada selain Allah. Itu sesungguhnya orang itu sudah mengecilkan Allah. Ya. Makanya lah ya, banyak orang yang hanya akibatnya apa? Lebih takut sama corona ketimbang sama Allah. Ku corona masih yeun, tapi ku Allah tesieun. Lebih takut sama karuhun ketimbang sama Allah. Mana buktinya? Azan dikumandangkan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul yang azan itu muadzin, tapi pada hakikatnya itu adalah panggilan kasih sayang Allah. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah memberikan rizki kepada kita. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, ini adalah karena Allah. Tapi kenapa begitu dipanggil oleh Allah tidak sedikit orang malah tidur-tiduran, malah main HP, malah nonton. Bahkan ada orang yang begitu mendengar azan seperti yang kaget, Pak. Mestinya kalau kau dengerin azan, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah, sudah asar lagi, saya mau sholat, cepat wudhu. Ini dengerin azan seperti yang kaget, Allahu Akbar, terus asar deui ya teh. Asa cikene lohornya. Nyanyi ada sholat zuhurnya 2:30 tuh. Dan tidak sedikit hari ini orang pingin kaya bukan minta sama Allah, berangkat ke Gunung Kawi wajam dingding, pingin suaranya bagus ke Gunung Wayang, pingin terkenal ke yang subur. Sampai anak muda belum dapat jodoh bukan takarub kepada Allah, malah berangkat ke Sumedang, ke Marongge. Ada perempuan cantik lewat, gesek gespernya, puah parapat gerak gede lompat, gerak ke Garut melikupat, gerak ke Bandung bebarukat gede lompati soledad, puah batu turun ke siknai kalapat tonggoheunana, aing purun maneh daek sarua bogoheunana, puah tilhur soosap ketut tihanap soosap sapatu, di tengah nu siga mutu sagede surutu, lamun keur teu siga batu, lamun keur leuh siga tamusu, nganikmatna kunataku bejana ibu-ibu lamun tembang hinuk itu semet saminggu sok muluk kusunu gesek. Tapi itu perempuan udah dibacain pelet dateng ngalio kelempong, Bapak. Nah, jadi orang yang biasa datang ke dukun, ke paranormal, orang biasa datang ke mana itu. Terlebih-lebih sekarang, bayangkan lagi kondisi Covid begini, sudah melakukan pelanggaran, melakukan kemusyrikan. Banyak, Pak. Mungkin Bapak menyaksikan banyak ya di tempat-tempat tertentu yang sekarang dia lagi musim lagi ini ya. Judi, Pak. Jadi juga di tengah itu ya sampai 5 kali pembukaan ngode, Pak. Ya, dipasang nomor. Lagi situasi sulit begini malah judi. Itu adalah orang-orang habis itu apa? Pingin tahu nomor berapa yang keluar, nanyanya ke kuburan, nanyanya ke dukun. Nah, ini udah celaka 2 kali. Nah, justru bagi kita di tengah situasi ini, bagi kita bagaimana mengagungkan Allah, memuji Allah, memasucikan Allah. Siapa yang diisrokan dan dimi'rajkan itu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau sudah disebut abdun berarti ruhan wa jasadan. Artinya Nabi itu bukan mimpi, bukan halu, bukan berangan-angan, tapi aslinya. Betul memang faktanya Kanjeng Nabi mengalami peristiwa itu. Ruh dan jasadnya. Kapan itu? Lailan, pada suatu malam. Terlepas itu malam apa? Kalau menurut jumhur malam 27 Rajab. Tapi Bapak dan Ibu, yang harus kita tekankan adalah kenapa malam? Malam ini adalah waktu yang paling tepat untuk takarub kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu, yang disebut malam itu kan, kalau matahari sudah terbenam, adzan maghrib dikumandangkan, itu sudah masuk waktu malam. Ya. Jadi ada sepertiga malam awal, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam akhir. Jadi kalau sudah masuk malam begitu, apa yang harus kita lakukan? Takarub kepada Allah. Matikan televisi, matikan kompor, ibu matikan HP, sholat maghrib, lalu gerakan maghrib mengaji-ngaji. Habis sholat maghrib ngaji, habis ngaji sholat isya. Habis sholat isya, kalau tidak ada aktivitas yang sangat-sangat penting, cepat tidur kata Nabi supaya nanti cepat bangun. Ya. Jadi sebetulnya kalau sudah malam itu untuk istirahat. Jadi Pak Hilmi kalau mau ngadain rapat di UIN jangan habis isya.
Rapat naon sih? Habis Isya sama istirahat. Ini banyak sekarang orang ngadain rapat habis Isya. Banyak itu kalau muswil, munas, muktamar itu sampai tengah malam. Ini kebiasaan, nggak efektif itu. Aneh ya. Yang dibicarakan adalah tentang perjuangan umat, tapi peserta muktamar sholat subuh kesiangan semua. Ini banyak, Pak. Ya. Ibu kalau habis sholat Isya bobo, jangan nonton wae. Enggak Ustaz, saya mah nggak nonton. Iya tapi eta HP matiin. Ini mau udah jam 11 update status home alone. Jam 12 sepi sunyi butuh kehangatan. Banyak orang tidak bisa menggunakan. Sebab apa? Kita nanti jam 2 jam 3 mesti bangun. Ya, bagi kita itu harus dibiasakan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka tahajudlah engkau, itu sebagai ibadah tambahan bagi engkau, pasti Allah akan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Jadi Bapak dan Ibu harus pandai-pandai kita mencari saatul ijabah, saat doa diijabah. Karena pada kesempatan ini kita mau berdoa di maqamul ijabah agak terhambat sebab umroh belum dibuka, Pak. Jadi pingin berdoa di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, pingin berdoa di Raudhah sekarang rada sulit untuk orang Indonesia. Makanya gunakan saatul ijabah, saat doa diijabah. Salah satunya sepertiga malam akhir. Setiap ba'da sholat antara adzan dan iqamat, kalau hujan turun, apalagi Allah menyatakan dalam hadis qudsi, tiap-tiap malam aku turun ke langit dunia, terutama sepertiga malam akhir. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, yang minta kepadaku akan aku beri, dan yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosa-dosanya. Jadi sayang kalau kita tidak bangun itu. Nah, sebagai ikhtiar makanya Nabi menganjurkan kalau habis sholat Isya tidak ada aktivitas, cepat tidur supaya cepat bangun. Kecuali kalau memang Bapak dan Ibu ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting, itu lain. Tapi kalau hanya sekedar berleha-leha, apalagi main gaple, catur, ya, yang mengakibatkan begadang, akhirnya jangankan tahajud, subuh pun kesiangan. Ini yang jadi masalah. Ya. Dari mana ke mana itu Isra wal Mi'raj? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang di Palestina, lalu ke Sidratul Muntaha. Pertanyaannya kenapa masjid, Bapak dan Ibu? Kalau kalimat subhana itu penekanannya penguatan akidah. Ya. Supaya kita menjadi hamba-hamba yang takut sama Allah. Kalau masjid itu, karena masjid berasal dari kata sajadah yasjudu, jadi ismul makan itu kata tempat, berarti masjid itu tempat sujud, dan sujud itu adanya dalam sholat. Maka ini isyarat penguatan ibadah, terutama sholat. Kenapa sholat? Sholatlah yang pertama kali akan dihisab. Sholatlah yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat kepada kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Kalau sholatnya benar, amal yang lain benar. Kalau sholatnya rusak, amal yang lain rusak. Makanya sholat sangat penting. Dan setiap peringatan Isra wal Mi'raj, sholat selalu ditekankan. Kenapa sih? Untuk mengingatkan kita, Pak. Sebab kita khawatir termasuk kategori orang yang dikatakan oleh Allah dalam surah Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka akan datang generasi yang menggantikan generasi sebelumnya, itu generasi-generasi yang adha'us shalah. Kata Ibnu Abbas, adha'us shalah bukan meninggalkan salat. Sebab orang yang meninggalkan salat sudah jelas, man tarokas shalah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia sudah kufur. Tapi yang dimaksud adha'us shalah itu apa? Menganggap kecil, menganggap remeh terhadap sholat. Wattaba'u syahawat, dan dia hidupnya mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, fasawfa yalqauna ghayya,
dia akan dimasukkan ke dalam ghayya. Ghayya itu secara lughawi artinya kesesatan, tapi ghayya diartikan di sana adalah sebuah jurang yang ada di neraka jahanam. Illa mangtaba, kecuali orang yang bertobat, wa amana dan beriman, wa amila soleh dan beramal soleh. Jadi Bapak dan Ibu, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang menganggap kecil terhadap sholat. Pertanyaannya, siapa saja yang dimaksud menganggap kecil terhadap sholat itu? Kata Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair itu, yang pertama adalah takhirul waqti, suka mengakhirkan waktu sholat. Mana dasarnya? Ketika turun ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celaka bagi orang yang salat, ya orang yang lalai dalam salatnya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud sahun di sana? Kata Nabi, takhirul waqti, suka mengakhirkan waktu salat. Artinya apa? Berarti upaya kita apa? Setelah peringatan Islam, kita berupaya semaksimal mungkin untuk sholat di awal waktu. Sahabat nanya kepada Nabi, ayul a'mali ahabu ilallah fil Islam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam? Jawaban Rasulullah salah satunya, as-salatu ala waqtiha. Kalau seorang hamba sholatnya di awal waktu, su'idat ila sama, maka sholatnya naik ke langit, walahu nurun, akan menjadi cahaya, hatta tantahiya ilal aras, sampai ke aras. Fatastaghfiru li sahibiha, maka salat itu akan memohonkan ampun bagi pelakunya. Fatakul, sambil mendoakan, hafidzakallah kama hafidtani, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah memeliharaku. Wa idza shalal amtu bi ghairi waqtiha, tapi kalau seorang hamba salatnya sudah di luar waktu, menurut Ibnu Abbas mah kalau sudah waktu zuhur tidak segera salat zuhur, keburu datang waktu asar. Jadi kalau di kita mah Pak, mungkin subuh mestinya jam 4:30 lebih sedikit, ini malah jam 6. Zuhur 2:30, asar jam 5:04, maghrib jam 7:10, isya engke lamun lilir. Makanya kita berupaya untuk sholat di awal waktu ini. Ya. Insya Allah kalau bulan Ramadan biasanya di rumah masing-masing ditempelin tuh jadwal imsakiyah itu. Tapi jangan hanya dilihat maghrib aja Pak. Maghribnya udah dibuludan teh. Ya, ini penting bagi kita. Ya, supaya apa? Supaya kita ke depan selalu sholat di awal waktu dimanapun. Yang kedua, yang dimaksud adon sholat itu tarkul jamaah, meninggalkan sholat berjamaah. Nah ini luar biasa, di lingkungan Permata Biru Blok AG ini ada masjid yang sangat representatif. Yuk kita makmurkan. Ibu, kalau ibu punya suami masih sholat subuh di rumah, maaf, besok mah kasihmu kena Bu. Awak we gede ngomong tarik hari pas subuh tiis. Nah, ini teh salah satu ikhtiar mengapa kegiatan subuh diutamakan. Ini adalah supaya kita menjadi pejuang-pejuang subuh, gerakan subuh berjamaah. Sebab kalau orang-orang yang sibuk mah kalau ngadain pengajian hari apapun malam apapun alasan. Siang ada undangan, kalau hari kerja ada kerjaan, sore belum pulang, malam rapat. Kalau mau bagian humas mah dipanggil Pak Rektor we jam 8 malam oge. Ya. Ada aja alasan, makanya kalau subuh sok ada alasan naon. Kalau subuh, makanya Bapak dan Ibu Buya Hamka itu selalu menyatakan kalau pingin lihat sebuah masjid itu makmur, jangan ngelihat Jumatannya, lihat sholat subuhnya. Jadi kalau di Masjid Mukhlisin Alahuddin sholat subuhnya sudah sama dengan Jumatan, itu makmur. Ya setidaknya kita mulai nanti Ramadan, yuk ajak anak-anak kita, remaja-remaja kita, nggak apa-apa. Ya, di Istanbul itu luar biasa. Nah ini karena ada keteladanan dari sang presiden, subuh itu berjamaah, makanya anak-anak muda ikut. Ini luar biasa. Wah kalau di kita sudah sampai melebar keluar, ini luar biasa. Ya, nah ajak nggak apa-apa anak-anak muda, anak-anak kita berjamaah. Yang ketiga Bapak dan Ibu, yang dimaksud adon sholat itu sholat, tapi sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak tumaninah.
Jadi ada seseorang sholat bagaikan elang menyamar ayam. Allah bersama Allah. Kata Nabi, kalau dia meninggal dalam keadaan sholat seperti itu bukan termasuk golonganku. Sampai Nabi menyatakan begini, asyaddun nasi sariqatan, sejahat-jahat manusia yang suka mencuri adalah alladzi yasriqu min sholatihi, yang suka mencuri dalam sholatnya. Kaifa yasriqu min sholatihi, bagaimana mencuri dalam sholat itu? La yatimmu ruku'ah wala sujudah wala qira'ata fiha, tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya dan bacaannya. Makanya jangan cepat-cepat. Ada kan Bapak dan Ibu lihat, ada orang yang sholat taraweh 23 rakaat 7 menit Pak. Eta kumaha sholat. Nah yang hilang bukan hanya ruku dan sujud, jeung rakaat-rakaatna hilang. Makanya sebentar lagi bulan Ramadan Bu, kalau mau taraweh mah taraweh aja ya, jangan diskusi dulu. Ya mah cece tarawehan mah kamu mukhlisina lahuddin saha imamna Ustaz eta lillah ya. Makanya suka ada imam yang cepet-cepet Allah Akbar, ibu-ibu belum ruku udah sami Allah. Nah ini ya, termasuk saya sampaikan dalam fikih sunnah, Said Sabik itu mengutip beberapa hadis Rasul, jangan tergesa-gesa dalam sholat. Termasuk ketika kita lagi sholat pingin buang air kecil, buang air besar atau buang angin. Ini bisa kena siapapun Pak. Apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, batalkan sholatnya. Sebab kalau dilanjutkan makruh. Dan itu tidak akan benar sholat. Bapak ibu lagi sholat pingin pipis, batalin. Ustaz tanggung, udah 3 rakaat malah suduh lagi. Daripada ke sholat kiki anahan pipis, aduh. Apalagi imamnya nu ngemplat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alah, aya saha imam. Bapak ibu lagi tahiyat akhir pingin buang angin, batalin. Ustaz tanggung minta juga salam, batalin daripada ke tahiyat. Mubarakatus itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya pun apa? Kenapa imam khotib harus betul-betul dihargai itu Pak, perjuangannya luar biasa. Jangan salah jadi imam jadi khotib teh. Sebelum nanti persiapan mesti pipis dulu, ya mesti buang angin dulu. Aduh eta teh Pak. Makanya kalau kira jadi jangan menganggap enteng. Lagi sholat batalin itu, jangan tergesa-gesa ya. Termasuk maaf, sholatnya jangan seperti orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, jadi bermalas-malasan. Nah ini sebentar lagi bulan Ramadan. Maaf Bapak dan Ibu, kalau waktu berbuka ya, sebetulnya kan kita buka itu disunahkan dengan yang manis-manis. Yang dimaksud yang manis-manis oleh Nabi itu kurma Bapak, lain kolak. Lu cina diganti, ku kolok, nu penting mah amis. Iya, tapi kan boleh aja buka dengan kolok, tapi pahala sunnahnya tidak dapat. Tapi itu kalau dengan kurma dapat. Makanya kumaha tuh lamun kurma onggoh, kolok onggohnya teh naon lah. Yang penting ada kurmanya. Ya. Bapak dan Ibu. Terus jangan berlebihan. Iya mah tuh udah kolok onggoh, bala-bala onggoh. Kerupuk ojai seblak. Bakso cuanki sangu ongkoh deh. Makanya kalau habis buka teh kieu aduh. Itu akibatnya apa? Waktu tarawih itu ngantuk Ibu. Ya ini yang jadi bermalas-malasan. Sampai kalau lagi tarawih baca Fatihah eta heueuy aya 18 kali mah. Kalau Ibu mau menguap mah enggak, cuman tutup Fatihah berhenti. Ieu mau menguap ongkoh Fatihah terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Ya. Jadi artinya kita berbuka tapi jangan berlebihan di situ. Ya, jangan bermalas-malasan. Termasuk yang keempat, salatnya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang doa sholat itu Pak. Sholat dia, tapi dia sholatnya tidak berdampak ke dalam kehidupan sehari-hari. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ongkos sok sholat tapi sama suami eta peporongos we. Suami menatap naon melong. Sholat tapi punya hutang nggak mau bayar. Sholat tapi
Kalau ditagih iuran wajib sama Pak RT sama Pak RW, ibu iuran sampah, maaf Pak RT, saya mah tidak pernah buang sampah. Ninggang di RT na aral, oh ibu nggak apa-apa, ada ibu mah kalau masak mie di dahar jeung cangkang-cangkang nanya. Sholat tapi pelit, sholat tapi gosip aja, sholat tapi judes, sholat tapi cunihin, sholat tapi nyan apa bu? Nyantet. Nah ini jangan sampai. Nah ini Pak yang rada sulit itu ini. Bagaimana menjaga sholat kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam peringatan Isra wal Miraj ini kita berupaya ke depan memperbaiki kualitas sholat kita. Bagaimana kita berupaya untuk sholat di awal waktu berjamaah, sholatnya tumanina khusyuk, dan sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Alladzi barokna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Bapak dan Ibu yakinlah, siapapun orangnya yang hatinya terkait ke masjid, cinta ke masjid, dia ingin selalu memakmurkan masjid, membela masjid, memperhatikan masjid. Kata Nabi, Allah yang akan memperhatikan kehidupannya. Yang punya harta dengan hartanya, punya ilmu dengan ilmunya, punya tenaga dengan tenaganya, punya pemikiran dengan pemikirannya. Subhanallah. Makanya yakinlah kalau orang yang dekat dengan masjid berkah hidupnya. Ya. Untuk apa Nabi diisrakan dan dimirajkan? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami kepada Muhammad. Banyak peristiwa yang Rasulullah saksikan sebelum Rasul mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Di antaranya, di Rasul itu pernah ditawarin 2 minuman di dalam 2 tempat. Tempat yang pertama namanya khamr, tempat yang kedua susu. Rasul milih susu. Kata malaikat Jibril, engkau milih susu sudah benar. Untung kau milih susu, kalau kau milih homer nih, saya umatmu yang suka homer. Nabi milih susu saja banyak umat yang suka homer. Makanya luar biasa Pak, Rasul itu sangat cerdas ya. Jadi kalau Rasul tidak mengatakan statement ini, boleh jadi ke depan banyak nama-nama homer yang lain. Kan orang yang tekstualis mah kalau tidak ada dalilnya yang jelas teh, atuk saha ieu haram dah, nggak ada dalilnya oke. Padahal oleh Nabi dinyatakan kullu muskirin khomrun, setiap yang memabukkan itu khomer namanya. Wa kullu khomrin haram, dan setiap khomer haram hukumnya. Qaliluhu fakathiru haram, mau sedikit mau banyak tetap haram hukumnya. Betul kan apa yang diprediksikan Nabi? Sekarang banyak nama-nama khomer, brandy, Manson, vodka, Johnny Walker, drum, sampanye, martini, Copenhagen, McDonald, Jack Daniel, whisky, Chivas Regal. Apa dong ngal peti ngarajiah itu. Ibu coba sekarang narkoba juga dengan berjenisnya. Ini kan dengan berbagai cara. Termasuk maaf, saya mah nggak minum, cuman beli doang, sama terlibat. Saya mah cuman ngejual doang, sama. Saya mah cuman punya tempat, sama. Saya mah cuman kerja di pabrik itu, komo. Saya mah cuman memerah anggurnya, sama. Saya mah tidak mabuk, cuma mengambil keuntungan dari situ, sarua. Saya mah tidak mabuk, cuman saya mau bikin pabriknya, komo. Untung nggak jadi itu. Kalau jadi, waduh ngeri Pak. Jadi banyak orang yang menganggap begini, dah saya mah tidak mabuk, tapi saya mengambil keuntungan. Makanya, aduh bagi orang-orang tertentu khawatir. Kan itu kan banyak orang yang punya keuntungan dari situ walaupun tidak mabuk secara langsung. Nabi juga pernah ibu dipanggil oleh nenek-nenek, tapi dandanannya menor, pakaiannya glamor, tapi Nabi tidak menengok. Siapa itu ya Jibril? Nenek-nenek itu gambaran dunia. Dunia itu Bu umurnya sudah seperti itu, tapi godaannya. Hati-hati Bapak, jangan kagodaku nini. Sekarang nenek-nenek sangat menggoda, udah nenek-nenek pakai jilbab lagi, nih tiktokan, nih sorry Bang Jago, aduh ya. Nenek ke mana? Jogging. Tadi ini pakai legging,
anger we logor. Eta kalau mau negara senam kalau olahraga ngan morosot eta. Udah nenek-nenek ya, di situ. Tapi bajuna ararip dan nurutan ame disebut selebrit padahal geus teu patigeun katinggalina matak panas teh siga kiciu jaba bau geus karunya. Di situ. Nabi juga melihat ata'ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu 'indaka makana. Melihat sekelompok orang yang sedang menanam pada hari itu, besoknya panen. Menanam lagi, panen lagi, begitu seterusnya. Man haula ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Haula'il ladzina yatasaddaquna amwalahum fi sabilillah. Itu umatmu Muhammad yang ketika hidupnya senantiasa mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Tudha'afu lahumul hasanah bisabi mi'ati dibin, dilipat gandakan kebaikan mereka sampai 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yakhluqu, dan apa saja yang mereka infakkan Allah ganti. Nah, ini isyarat kita gemar berinfak dan bersedekah. Ibu, saya ingin tanya sama ibu-ibu, ibu kalau jalan-jalan ke pasar Cileunyi, jalan-jalan ke Jogja, di Cinenuk atau ke Borma, bawa uang 100.000, perasaan ibu asa gede asa kecil? Bu, lamun ke Jogja ke Borma bawa 100.000 asa gede asa kecil? Kira-kira cukup untuk apa? Ibu ke masjid Mukhlishina Lahuddin mau pengajian ahad subuh, bawa uang 100.000 untuk dimasukin ke kotak amal, asa gede asa kecil? Bapak-bapak yang merokok, kalau sehari sebungkus 25.000, berarti sebulan 30 bungkus 750.000. Pak, sayang enggak lebar henteu Bapak mengeluarkan uang 750.000 untuk rokok? Henteu ada duit Bapak mangga silakan. Tapi maksud saya begini, Bapak boleh saja mangga merokok, tapi maksud saya kalau merokok bisa beli rokok 750.000 bulan, bisa nggak sodakoh 750.000 per bulan ke masjid Mukhlishina Lahuddin? Jadi kalau misalnya Jumatan 4 kali, sekarang Ramadan aja lah, nanti Ramadan kan 30 malam, setiap malam setiap orang Bapak ngenceleng 25.000, bisa ente? Asa gede teuing tadi. Itu teh baru yang suka merokok, belum yang suka mancing. Eta teh bang ngarokok ongko, ngopi ongko, komo tambah ngagoes. Itu teh baru 3 kebiasaan, merokok, mancing, ngagoes. Sudah berapa pengeluaran? Komo. Kalau misalnya yang sekarang suka golop, suka ini, wah berapa? Tapi aneh sodakoh sedikit. Saya suka lihat ibu-ibu sosialita eta, wah kalau jilbab mah Dinei, Melika, Huzaimah, Giok, Zoya, tapi ngenceleng 2.000. Bapak punya uang di dompet 100.000 selembar, 50.000 selembar, 20 selembar, 10 selembar, 5.000 selembar, 2.000 selembar. Mana yang dimasukin ke kotak amal? Maaf Pak, ya. Jadi maaf. Kenapa saya mengingatkan ini? Hari ini banyak orang yang terus memperkaya diri, termasuk mengeluarkan untuk hal seperti itu. Buat rokok, buat ngagoes, buat mancing, buat hiburan, refreshing, ya. Tapi maaf, untuk sedekah kadang-kadang sedikit. Makanya di sini oleh Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melelehkan kamu sampai kamu masuk ke liang lahat. Itu dalam penafsirannya. Dalam surah At-Takatsur itu nanti orang di alam barzah akan teriak-teriak, mana hartaku, mana hartaku, karena dia baru sadar ternyata nggak bawa apa-apa. Akan ada jawaban, sesungguhnya harta dan rezeki adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan, selain itu akan menjadi milik orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, maaf, kalau belum dimakan belum tentu rezeki kita, ya. Jadi Bapak dan Ibu,
Banyak hari ini orang uangnya banyak tapi belum tentu menikmati, sebab Allah menitipkan asam urat 15. Secara medis yang punya asam urat 15 sudah nggak boleh makan durian, jeroan, kacang-kacangan, kangkung, genjer, komo emping. Cek lagi ke lab, ternyata kadar gula darahnya diabetes 600. Nggak bisa minum teh manis, kopi manis, susu manis, kue brownies, apalagi teh manis. Cek lagi di tensi, tekanan darah 210. Nggak bisa makan sate kambing muda, sate Tegal, sate Haji Haris Parapatan 5, sate Pagino Jalan Sunda, Hadori Stasiun Pakumis belakang BD Tower, Dedi Astana Anyar, Paleman Buah Batu. Tambah lagi, dicek lagi kolesterolnya, ternyata LDL-nya 350. Wah, nggak bisa ngemil cireng, bala-bala, cilok, cimin, bakso aci, apalagi martabak San Francisco 16 rasa lagi. Maksud saya, untuk apa banyak uang kalau tidak boleh makan apa-apa? Ibu, kalau ibu disuruh memilih, mending banyak uang tapi tidak boleh makan apa-apa, mending sedikit tapi bebas. Nah benar Pak, mending loba bari bebas. Sedikit kumaha ibu, sok ibu jalan-jalan ke alun-alun Bandung nggak bawa uang rek naon, paling gak dipoto jeung jurig. Ini Pak ya, rezeki itu yang dipakai. Kalau belum dipakai belum tentu rezeki kita. Pak, lihat saudara-saudara kita yang pada bikin pila itu sampai miliaran, udah jadi pilanya banyaknya ditinggalin Pak. Sibuk kerja, sibuk bisnis. Siapa yang menikmati pila setiap harinya? Yang jaga pila ngojay unggal poe Bapak. Nonton Persib di TV no gede, enak dia mah, nggak bayar PBB, nggak bayar listrik, nggak bayar ledeng, beras disediain, digaji sampai punya anak 5. Yang punya pilanya gimana? Gegetren, sebegan. Makanya ibu-ibu di Permata Biru kalau yang punya apa-apa pakai, terutama Tupperware pakai. Ini belian Tupperware terus simpen di lemari, diplastikin, didusin. Hari anaknya ke sekolah bakal pakai misting hadiah mentega. Jadi Bapak dan Ibu maaf, maksud saya yang namanya rezeki itu di situ. Ya. Tapi maaf, seenak-enaknya makanan apapun, Bapak dan Ibu, outputnya ya begitu aja. Makanan habis, apa yang kita pakai rusak juga. Tapi yang kita sodakohkan, yang kita titipkan ke masjid, ke madrasah, yang kita titipkan ke pesantren anak yatim, itu yang dibawa. Sok nanti ibu meninggal duluan, ibu, apa yang dibawa? Yang di rumah dibekal nggak? Bu, mobil dibawa nggak? Kasur in the box dibawa mual. Lemari, kulkas, jangankan yang di rumah, yang sekarang nempel pada diri ibu, dari mulai jilbab sampai ke kaos kaki dibawa mual. Apalagi yang pakai jilbabnya dibulat-belit sampai jarumnya 12 siki. Apa yang nempel di wajah ibu sekarang kalau meninggal mau ditempelin nggak? Dari mulai eyeliner yang warna blackjack, blush on, maskara ala sodak bedak, krim pagi krim malam dari Natasha, day cream night cream dari Dr. Rasmia Romawi Cibadak, lipstick lip cream termasuk Royal Jelly dari Japra. Apa udah bagian nganter jeung mayar? Dipakai gak? Ibu, itu gelang yang ibu pakai, kalau ibu meninggal kira-kira nanti gelangnya sama bapak dikemanain? Ibu, kalau ibu meninggal kira-kira bapak ke mana? Suka ada ibu-ibu pelit, ngenceleng pelit, ya ulah, ini ulah rugi, disangkanya mau dibawa. Coba kalau sama ibu disodakokan, diinfakan. Nah ini Ramadan kesempatan nih nanti. Minimal kita berbagi pada saat waktu berbuka, menitipkan makanan, minuman. Kan kata Nabi begitu. Barang siapa memberikan makanan minum untuk orang yang sedang sambil waktu berbuka, dia berarti sama mendapatkan pahala yang sama seperti yang sampai tanpa mengurangi sedikit pun.
Ya, ada sahabat yang nanya, ya Rasul, saya emang nggak punya apa-apa. Walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan sebiji kurma, kita mampu apa? Ini Pak, ya, yuk kita program nanti Ramadan. Kalau mau tarawehan itu kita bawa sebagian kita untuk dimasukin kotak amal lah. Aduh luar biasa kalau di program begitu. Ya. Bapak dan Ibu, Nabi juga melihat ada orang yang sedang memukul-mukul kepalanya sampai hancur. Siapa mereka itu? Yang kepalanya merasa berat untuk melakukan sholat. Nabi juga melihat ada orang yang sedang berenang di sungai tapi isinya nanah dan darah yang mendidih. Setiap ke pinggir dilempar dengan batu. Siapa itu? Akila riba, yang suka memakan harta riba. Hati-hati, kita hari ini begitu banyak tawaran ke SMS kita ya Pak, ke handphone kita. Mau minjem uang tanpa survei. Ini hati-hati, jangan mudah tergiur. Nabi juga melihat ada sekelompok wanita yang sedang digantung rambutnya sampai otaknya mendidih. Itu adalah wanita yang suka memamerkan aurat di depan laki-laki yang bukan muhrimnya. Sekarang begitu banyak fenomena seperti ini, godaannya luar biasa. Ibu-ibu kalau mau ngaji mah ketemu ustad, aya ajengan, aya ustad, buru-buru tutup. Ada kasih emang tahu, mamang tahu 6.000. Di Tegalega Pak, yang senam ibu-ibu menilai lucu, tanya anu ngorak mah. Itu. Saya suka bilang, ibu walaupun lagi senam tutup aurat. Walaupun lagi senam tutup aurat. Bu, apa jawabnya Ustad? Ini teh Tegalega. Saya kalau lagi ngaji di Masjid Raya mah ada ditutup Ustad. Ieu mah Tegalega keur senam jeung Ustad rek naon ka dieu? Har itu. Ada jogging itu. Iya deh. Itu di angkot Pak. Saya ngerokok aja di angkot enak aja. Ya ada ibu-ibu muda cantik seksi bawa anak marah-marah. Pak, jangan sembarangan merokok dong. Kalau mau merokok di rumah saja. Pak, ini mobil umum Pak. Saya sih nggak apa-apa Bapak merokok, tapi si kecil anak saya terganggu kesehatannya. Oh gitu Bu, maafin atuh Bu ya. Paruman kurang terokok teh tungkul. Dipikir-pikir aing dicarekan. Aduh. Carekan deh ya. Bu, ini mobil umum Bu. Ibu jangan sembarangan dong berpakaian seksi begitu. Kalau mau telanjang di rumah saja Bu. Saya sih nggak apa-apa Bu. Tapi si kecil Bu, aing bukan si kecil. Bapak dan Ibu, godaan itu begitu banyak, hati-hati ya. Saya aja pulang dari Masjid Raya pengajian padahal pakai peci, baju koko, ada aja yang menggoda. Betul keluar masjid langsung Pak, ada yang manggil, hei cowok. Saya nggak nengok, pasti bukan manggil saya dong. Hei cowok. Saya nggak nengok, dia malah mendekati. Hei cowok. Saya bilang, neng kenapa manggil-manggil? Udah jam 11 bukannya pulang. Nggak pakai jaket nanti masuk angin. Apa jawabnya? Aku mah apa atuh? Aku teh lagi kerja. Aku teh butuh uang buat beli susu anak aku, buat beli pakaian anak aku, buat bayar kontrakan. Loh, itu bukan kewajiban suami, Neng. Udah aku mah nggak punya suami. Kenapa bukan menikah, kan masih muda, cantik, sama siapa tuh nikahnya? Ini terserah Neng saha. So atuh jeung bapak, yang di rumah aja belum habis. Nggak apa-apa tuh bapak, semalam saya lagi butuh uang. Neng, hari Neng nggak sadar. Saya baru pulang dari Masjid Raya, Neng habis pengajian. Saya teh kiki Ustad Neng. Oh Pak Ustad, maafin atuh Pak Ustad, nggak apa-apa deh Pak Ustad mah gratis barokah kok pelok. Ada orang yang sedang menggunting-gunting lidahnya Pak. Terus aja dengan gunting. Siapa mereka? Yang suka menyebarkan fitnah dan gibah, tidak bisa menjaga lisannya. Hati-hati Ibu. Habis ini kan jogging nih Ibu ya. Jangan suka komen. Ini mau di komplek ada yang lewat suami istri, komen aja tingali itu. Ari salakina mending ngorakene. Jaba kasep tingali, ari pamajikana tingali itu. Siga ada kolot tuh tingali. Sigana mah keur kawina randa meureunnya bahaya tuh. Ateleh pingin ngomongin ini. Ya. Jangan nyebar fitnah, termasuk jangan ada orang yang sedang mencakar-cakar wajahnya dengan kukunya. Itu siapa yang suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Hati-hati Pak. Terutama bapak sama istri tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Jangan suka menghina wala tuqabbih kata Nabi.
Istri harus selalu dipuji. Sok ibu kalau sama suami dipuji enak gak ke hati? Subhanallah si mama guys 1 tahun lebih corona ini tambah lucu apa gitu. Sama turun ya. Ulah ieu mah ditutup ku suami teh naon melong Coba ibu kalau dihina sama suami, mam dilihat-lihat mama meta bibir asa tambah jeding eta teh kaki atau apa, mama mending kayak tabak diobras papa mah bingung lihat organisasi tubuh mama teh makin geje aja dari depan dan belakang teh sama mama. Apalagi kalau mama lagi tidur terus terang papa mah liur mama teh kalau nangkarak teh kayak boboko nangkup mama. Kalau nyangigir kayak mujair paeh mama. Apalagi nangkuban sieun bitu. Ibu kalau digituin sama suami kira-kira sakitnya di mana? Maaf pak, sedang tidur saja istri bapak harus dipuji. Subhanallah si mama, aduh capek dari pagi kerja. Maafin papa ya mah ya. Mama panjang umur ya, sehat walafiat gitu pak. Ini istri sedang tidur malah ditatap, ya Allah. Ini pemajikan aing meniripu ya Allah. Kira-kira bisa ditugar tambah kayaknya aduh. Ya, itu bapak dan ibu. Jangan sama ibu juga tidak boleh menjatuhkan suami, Bo. Kalau ibu dipanggil sama suami, menghadap dulu udah berbicara. Kata Nabi, suara ibu tidak boleh lebih tinggi daripada suami. Bicara ibu tidak boleh lebih banyak dari bicara suami. Suami manggil mama, mama, etikanya menghadap dulu baru bicara. Ma, tek 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 baru bicara. Iya pak, ada yang bisa mama bantu. Bukan teriak-teriak mama. Oh, mama kacamata papa di mana? Iya pak, dalam laci dengan 5 jari sebelah sana, biarin mama ambilin gitu. Ini suami nanya, mam kacamata di mana? Angger pohon. Cek aing oge talian atuh. Teangan we olangan nih. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan ya, jaga bu ya. Ibu bangun duluan. Jadi jangan dulu bangunin suami kalau belum beres. Sok ibu teh masak dulu apa, baru bangunin suami yang santun, ditiup telinganya. Pria soleh, lelaki surga, sahur. Sahur sun keningnya. Ini bangunin suami, dianya belum bangun, bangunin suami pakai kaki ditoker. Ya, udah ya. Habis itu teh pap eta kadenya denguna pap panghanutkeun. Terus abi bikinin teh manisnya. Suamina teh bangun lagi, ngingki ge ka dapur. Pagi-pagi isinya cerita di tadarusan. Ibu, alhamdulillah aku mah punya suami baik banget deh. Aku mahnya kalau makan sahur dan dia yang masak, aku mah tinggal makan weh. Subhanallah, ibu suami ibu soleh banget ibu. Ngan maneh oon. Itu. Ya. Itu. Nah itu Pak, di antara peristiwa itu di akhir ayat Allah menyatakan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Bapak dan Ibu, ini puncaknya. Kalau kalimat subhana penguatan akidah, kalimat masjid penguatan ibadah, kalimat innahu huwas samiul basir penguatan akhlak. Jadi sesungguhnya ini akan menghasilkan orang-orang yang malu kepada Allah. Sebab apa? Semua ucapan kita didengar Allah. Semua perbuatan kita dilihat dan disaksikan Allah. Itu yang harus menjadikan kita punya rasa malu kepada Allah. Terdengar Pak ucapan kita, perbuatan kita disaksikan Allah ibu. Ramadan, insya Allah nanti sebulan penuh kita akan di training bagaimana kita merasa dilihat dan didengar Allah. Nanti Bapak Ibu akan merasakan ketika siang-siang makanan ada di depan kita, waktu maghrib belum tiba kita nggak berani berbuka. Sekalipun orang lain tidak melihat, tapi kita yakin Allah melihat kita. Itulah hebatnya saum. Mendidik kita agar menjadi orang-orang yang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau seperti ini nih menjadi kebiasaan kita luar biasa, kita hidup akan lebih hati-hati, lebih apik, Pak. Ya. Akan lebih hati-hati. Tidak akan ada dusta di antara kita. Sekalipun bapak berdosa dalam rangka menyenangkan hati istrinya. Contoh ibu masak sambal, gimana Pak, sambal enak enggak?
Kalau begitu nanyanya Pak, jawab aja enak Bapak. Jangan menjawab sejujurnya. Kalau Bapak menjawab sejujurnya satu kata, isi Bapak bisa 7 kata Pak. Pak, gimana sambal enak enggak? Pangset. Langsung istrinya, oh gitu, wios anjing matong nitah aing meliwe di maen. Eta mah Pak Hilmi tah. Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi artinya apa? Jadi artinya Bapak dan Ibu sekalian, itu lisan dijaga. Nah ini sebentar lagi Ramadan ya. Jadi bagaimana kita mengisi Ramadan dengan betul-betul, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita jaga lisan kita. Kata Nabi, man lam yada qaula zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun fima ayyada ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor dan perbuatan yang keji, maka Allah tidak punya kepentingan sama sekali terhadap orang itu, sekalipun orang itu meninggalkan makan dan minum. Apa diantaranya? Al-kadhibu, bohong, wal ghibatu, ghibah, wan namimah, mengadu domba, wal yaminul ghamus, sumpah palsu, wan najru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Maka yuk di bulan Ramadan nanti Bapak dan Ibu, kita bagaimana mengisi Ramadan, bukan hanya dengan saum, tapi dengan saum yang berkualitas. Bagaimana supaya saum yang berkualitas? Bagaimana kita menghiasi saum kita dengan amaliyah-amaliyah yang lainnya, dengan makan sahur, istighfar di waktu sahur, tadarus Al-Quran, sedekah, diisi dengan kajian-kajian, salat taraweh. Jadi jangan sampai kita termasuk kategori rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya, hanya lapar dan dahaga saja. Cuman lapar dan dahaga. Saum tapi enggak salat berjamaah, enggak tarawehan, enggak tadarusan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa lebih maksimal lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kita makmurkan masjid kita dengan berbagai kegiatan Ramadan. Insya Allah Bapak dan Ibu, untuk taraweh diperbolehkan, tapi dengan catatan protokol kesehatan. Ya, mungkin kalau tahun kemarin rada-rada hariwang ya, tapi insya Allah sekarang tetap dijaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua aman, sehat, dan dapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la dhaqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa khaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak dan Ibu, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dan nanti ada hidangan. Ingin saya sampaikan dari divisi JIS ya. Dari divisi ini, kalau pengajian ini kita kolaborasi divisi PHBI
peringatan Hari Besar Islam dan divisi dakwah. Kemudian juga ingin saya sampaikan dari divisi ZIS di luar sana, Bapak bisa nampak sebelah kiri kita ataupun di depan sana ada kotak amal yang luar biasa megah ya, dan ada 3 lubang. Itu untuk apa mungkin? Sebetulnya belum kita tempelkan tulisannya, karena dari divisi ZIS dan seluruh pengurus DKM kita akan membuat 3 lubang itu. Pertama lubang zakat mal ya, jadi mau berzakat nanti bisa tinggal masukkan ke lubang yang ada tulisan zakat mal kapan saja, bukan hanya hari ini maksud saya. Kemudian lubang kedua ada lubang infak ya, infak itu sunnah. Kemudian yang ketiga ada lubang yatim. Jadi nanti kita insya Allah ada santunan anak yatim setelah terkumpul ya. Jadi ada 3 lubang kotak amal. Jadi ini alhamdulillah ada kemajuan pengembangan dari divisi ZIS dan kita ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendukungnya. Dan insya Allah nanti ke depannya juga dari divisi ZIS juga kita akan ada bagaimana memperhatikan masyarakat sekitar ya, sekitar masjid, orang-orang yang terkena dampak utang piutang ataupun yang lainnya, mungkin nanti itu lebih rinci lagi, ada syarat dan ketentuan berlaku. Kedepannya kita akan pengelolaan zakat mal ini kita akan lebih memperhatikan kepada jamaah Mukhlisin Lahuddin yang ada di sekitar masjid ataupun di RW 24. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tetap makmurkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan di masjid ini, dan tidak perlu kemana-mana nanti kita untuk zakat mal, untuk sedekah, untuk santunan anak yatim, karena kita sudah siapkan dengan 3 lubang kotak di luar itu. Dan nanti akan terus diupdate, diperbaharui, kemudian diinformasikan bagaimana perjalanannya. Barangkali itu saja, dan terima kasih Pak Ustaz, Pak Kiai. Alhamdulillah kita semua telah menerima wejangan dan ilmu yang tadi sampaikan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa mengamalkannya. Akhirul kalam, atas saya pribadi dan kami dari pengurus DKM mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ada hidangan jangan dulu pulang ya, dimanfaatkan, diterima, dimakan. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.